Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman 11 AK2, bertemu lagi di pertemuan administrasi perpajakan pertemuan kedua. Nah, di sini kita masih belajar tentang permohonan nomor pokok wajib pajak. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa sih wajib pajak itu, terus NPWP itu apa, bentuk NPWP bagaimana, lalu landasan hukum pemberian NPWP, fungsi NPWP, dan sanksi, dan sebagainya ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang syarat penghapusan NPWP. Jadi, syarat penghapusan NPWP adalah apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, termasuk karena dia meninggal dunia, kembali ke negara asal, dan penghapusan NPWP istri yang ikut suami. Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya atau hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh petugas pajak. NPWP akan dihapus setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa NPWP memang layak dicabut dan telah memenuhi syarat pencabutan NPWP tersebut. Nah, siapa saja yang dapat mengajukan penghapusan NPWP? Yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Kedua, wajib pajak wanita kawin tidak perjanjian pemisah harta dan penghasilan. Wanita ini tuh tidak dengan pemisah harta, jadi hartanya satu dengan yang suaminya gitu. Lalu yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Lalu yang keempat, wajib pajak yang telah dibubarkan secara resi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP. Kayak dia tuh punya banyak banget NPWP. Jadi harus dipilih mana sih NPWP yang digunakan. Jadi satu NPWP itu saja yang harus digunakan, nggak boleh lebih dari satu. Jadi harus dihapuskan. Nah, yang selanjutnya itu wajib pajak bentuk usaha tetap, yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Tata cara dan syarat penghapusan NPWP. Bagi wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan tadi ya, subjektif atau objektif, harus mengurus permohonan penghapusan NPWP. Dokumen yang disyaratkan wajib disiapkan dengan baik. Nah, cara penghapusan NPWP dapat memilih mau offline, mau online, itu dapat dipilih. Caranya adalah mengajukan penghapusan NPWP dengan menyampaikan permohonan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat Anda terdaftar. Contohnya kalau saya terdaftar di KPP Pratama Tuban. Jadi, saya harus menyampaikan permohonan secara tertulis ke KPP Pratama Tuban. Itu bisa secara langsung maupun pos atau jasa ekspedisi. Nah, sebagai catatan, jangka waktu untuk menyelesaikan penghapusan NPWP ini adalah 6 bulan untuk wajib pajak pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal dokumen diterima secara lengkap. Penghapusan NPWP dimaksud untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak. Selama permohonan penghapusan NPWP belum diterbitkan surat keputusan yang sah bahwa NPWP kita sudah dihapus, maka wajib pajak masih berkewajiban untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT. Nah, untuk itu, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan penetapan status
Untuk itu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penetapan status non-efektif sebagai surat keputusan penghapusan MPP terbit. Jadi kalau MPP kita itu belum dihapus, dalam masih proses gitu. Jadi kita itu wajib mengajukan permohonan status non efektif, jadi kita nggak usah bayar. Kalau kita tidak mengajukan itu, maka kita masih berkewajiban untuk melaporkan SPT tersebut. Paham ya dari sini? Semoga kalian paham penjelasan saya. Dan selanjutnya, dalam hal pengajuan penghapusan MPP, apabila wajib pajak masih memiliki piutang pajak, maka wajib pajak tetap berkewajiban melunasi hutang tersebut. Ya, jadi kalau kalian masih punya utang, kan utang wajib dibayar ya. Jadi kita harus melunasi utang tersebut sebelum penghapusan MPP itu. Nah, berikutnya adalah dokumen yang perlu diajukan dalam rangka penghapusan MPP. Lah, kita itu harus menyiapkan apa saja sih? Yang pertama, kita harus siapkan formulir permohonan penghapusan MPP yang dapat diunduh di website DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, dan dokumen yang mendukung sesuai kondisi wajib pajak. Kalau wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan warisan sudah terbagi, itu adalah surat keterangan kematian atau dokumen sejenisnya dari instansi yang berwenang. Lalu kalau orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya, kayak dia pindah ke negara lain, maka dia harus menyetorkan dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi itu harus fotokopi buku nikah atau dokumen sejenisnya, dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisah harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Selanjutnya, bendahara pemerintah. Dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak lagi berkewajiban sebagai bendahara. Lalu untuk wajib pajak badan, dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu nomor pokok wajib pajak itu harus menyerahkan surat pernyataan mengenai kepemilikan MPB ganda dan fotokopi semua MPB yang dimiliki. Nah, itu adalah penjelasan dari penghapusan nomor pokok wajib pajak ya. Untuk tugas pertemuan kedua, itu ada 4 soal ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis, lalu kirim ke nomor WA saya, atau bisa dikirim ke grup. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan nomor absen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila kata saya ada yang berbelit. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.